Cincin naga 4499 manusia dari surga kalah 1501. Tetapi ketika yang ke-10 mengambil tindakan, jumlah orang di kota kekaisaran yang terbunuh atau terluka bukanlah 10.000, tetapi beberapa ribu. Semprul, kamu hanya anak mengkel, kamu bertindak terlalu jauh. Tuan Wuliang juga cemas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa kabur, jadi dia tidak punya pilihan selain berjuang untuk hidupnya. Saya melihat Guru Wuliang mengatupkan kedua tangannya, dan bekas luka 6 titik di kepalanya tiba-tiba bersinar terang, dan dari lengan Guru Wuliang, jubah dengan cahaya keemasan yang bersinar juga terbang keluar. Jubah itu melayang di udara, perlahan menutupi kehampaan. Dalam sekejap, patung Buddha emas setinggi 100 kaki muncul di bawah jubah itu. Buddha emas memegang tongkat Zen dan memancarkan ribuan cahaya emas. Ledukan. Dengan lambaian tongkat Zen di tangan Buddha emas, ribuan lampu Buddha bersinar, langsung menghalangi aura menakutkan itu. Melihat Master Wuliang begitu hebat dan memblokir serangan lawan, semua orang tidak bisa menahan nafas lega. Tuan Wuliang benar-benar kuat. Yu Wenqiang memuji. Guru Wuliang layak menjadi biksu terkemuka. Dia benar-benar mampu memancarkan cahaya Buddha. Sungguh menakjubkan. Xiao Jian juga memuji Guru Wuliang. Ia mampu memiliki kekuatan yang ia miliki sekarang di kota Changlang berkat Tuan tak terbatas di sampingnya. Ketika Guru Wuliang dipuji oleh orang lain, dia merasa bahagia di dalam hatinya. Saya sudah lama lupa bagaimana rasanya ketika saya terluka dan muntah darah. Tetapi ketika semua orang menyelesaikan pujian mereka, Yang Mulia tiba-tiba tertawa dan bergumam, keledai botak tua ini sangat lucu, dia memiliki lebih banyak muka daripada saya. Setelah mengatakan itu, aura menakutkan tiba-tiba melonjak, cahaya Buddha Guru Wuliang menghilang seketika, dan bahkan Buddha emas setinggi 100 kaki menghilang seketika. Hanya jubahnya yang tersisa melayang tertiup angin, lalu tiba-tiba nyala api membubung dan membakar jubah itu seluruhnya. Tuan Wuliang geblek, jubah itu adalah hartanya yang paling berharga. Setelah memecahkan cahaya Buddha, aura menakutkan tidak berhenti, tetapi terus menyerang semua orang. Melihat ini, Yu Wenqiang hanya bisa melambaikan tangannya, dan nafas yang kuat keluar dari badannya, bertabrakan dengan nafas lawan. Dalam sekejap, semua orang terlempar, dan wajah Yu Wenqiang sangat jelek. Setelah berhenti, mereka melihat yang ke-10 masih mendekati mereka tanpa tergesa-gesa. Pada titik tertentu, Yang Mulia punya permen lollipop lagi di mulutnya. Yang Mulia memandang semua orang dengan senyuman di wajahnya, seolah-olah dia mengikuti mereka tanpa dendam, dan yang dia lakukan barusan hanyalah menggoda Sentian dan yang lainnya. Arogan. Sentian akhirnya memahami pelajarannya. Tampaknya Raja Iblis Ciyun benar, lawannya pastilah klan dewa. Kesombongan seperti itu terpancar dari dalam. Semua kesombongan muncul karena lebih jarang dipukuli. Jika Anda dipukuli setiap kali muncul, Anda mungkin tidak akan sombong lagi. Jika saya tidak pulih, saya akan memberi pelajaran pada bocil ini. Sentian merasa sangat kesal saat melihat ekspresi arogan Yang Mulia Pangeran ke-10. Bagaimana dengan para dewa? Saya masih naga emas di klan naga, dan saya tidak begitu sombong. Yu Wenqiang dan Master Wuliang kembali menatap Sentian. Meskipun Sentian memang memiliki beberapa kemampuan dan dapat bertarung melampaui level tersebut. Tapi menghadapi Master seperti itu, meskipun Sentian begitu baik, dia bukanlah tandingannya. Merasakan tatapan Yu Wenqiang dan Master Wuliang, Sentian merasa sedikit malu. Sepertinya aku baru saja membual secara tidak sadar. Apakah ini bakat yang dimiliki oleh garis keturunan? Sentian benar-benar tidak ingin menyombongkan diri. Apakah kalian semua memiliki kekuatan dinasti Xiao? Terlalu cetek. Yang Mulia Pangeran ke-10 menjilat permen lollipop dan kemudian mengeluarkan tongkatnya, melambai ke arah Sentian dan yang lainnya. Ledukan. Dengan gelombang ini, energi pedang yang menakutkan muncul, menebas semua orang. Kutu kupret. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Bukankah terlalu keterlaluan untuk bisa menggunakan energi pedang yang begitu menakutkan hanya dengan satu ayunan tongkat lollipop? Jika ada yang bisa menghasilkan energi pedang, lalu apa gunanya menggunakan pedang? Tuan Wuliang. Merasakan energi pedang yang menakutkan, Xiao Jian berteriak lagi. Tuan Wuliang tersedih hampir menangis. Namun dia tetap menyatukan tangannya dan berkata Amitabha, dan dalam sekejap, badannya dipenuhi cahaya Buddha.
Badan Guru Wuliang mengembang seperti balon, dan akhirnya menghalangi semua orang di belakangnya. Ledukan. Energi pedang jatuh, dan badan Tuan Wuliang terbang mundur sejauh puluhan mil, dan darah dari mulutnya menyembur ke udara. Kalian sungguh sampah, panggil dinasti Xiao kalian. Yang Mulia Bocil Pangeran ke-10 memandang semua orang dengan jijik dan berkata. Semua orang diam. Siapa yang bisa mengalahkan dinasti Xiao? Hanya Xiao Yuanshan yang bisa bertarung terbaik, tapi tidak ada yang tahu di mana Xiao Yuanshan saat ini. Saya petarung terbaik di dinasti Xiao. Suara Tuan Wuliang terdengar, dan kemudian dia jatuh di depan semua orang. Bahkan setelah dipukuli seperti ini, Tuan Wuliang tidak kabur sendirian. Bocil Yang Mulia Pangeran ke-10 memandang Tuan Wuliang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meludek ke tanah. Kamu keledai botak tua adalah yang paling dangkal. Tidak bisa dibuni, aku akan bertarung denganmu setelah itu. Energi dan darah Guru Wuliang melonjak dan mulai membakar esensi darah. Semua orang memandang Guru Wuliang dengan kaget. Tampaknya Guru Wuliang benar-benar mencoba yang terbaik. Saat esensi dan darah terbakar, aura di badan Guru Wuliang melonjak dengan ganas. Di saat yang sama, cahaya keemasan melonjak dari badannya seperti ombak di lautan. Saya melihat Guru Wuliang melepas untaian manik-manik Buddha dari dadanya dan tiba-tiba melemparkannya ke langit, gambarkan tanah sebagai penjara. Duum! Manik-manik itu melonjak, membentuk lingkaran cahaya, dan kemudian terjebak menuju Yang Mulia Pangeran ke-10. Turun, tampaknya Yang Mulia Pangeran ke-10 akan dipenjara di dalamnya. Yang Mulia tampak tenang dan melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Ledukan. Lingkaran cahaya langsung hancur, dan pecahan manik-manik Buddha yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti tetesan hujan. Manik-manik yang pecah itu berubah menjadi sinar cahaya keemasan, dan semuanya jatuh ke badan Master Wuliang. Saat sinar cahaya keemasan ini jatuh ke badan Guru Wuliang, kulit Guru Wuliang berangsur-angsur berubah menjadi keemasan. Manusia seutuhnya seperti manusia emas yang terbuat dari emas. Pangeran kedua, siapakah Tuan Wuliang ini? Yu Wenqiang bertanya dengan kaget ketika dia melihat Tuan Wuliang seperti ini. Ada orang yang luar biasa di dinasti Xiao mereka, tetapi sebagai Perdana Menteri, dia bahkan tidak mengetahuinya. Tuan Wuliang berkata dia adalah seorang biksu dari Kuil Leiyin, tapi aku tidak tahu di mana Kuil Leiyin berada. Kuil Leiyin. Yu Wenqiang tercengang. Sepertinya dia belum pernah mendengar tentang kuil Leiyin di wilayah dinasti Xiao. Mungkin itu adalah kuil di area lain di alam surgawi. Namun, Raja Iblis Ciyun di Lautan Kesadaran Sentian berkata setelah mendengar tentang kuil Leiyin, keledai botak tua ini sepertinya levelnya tidak tinggi, tapi metode ledukannya bagus. Dia ternyata adalah seorang biksu dari kuil Leiyin. Apakah para biksu dari kuil Leiyin juga berpartisipasi dalam perang antara dewa dan iblis di surga dan dunia manusia? Senior, apakah Anda tahu kuil Leiyin? Sentian bertanya dengan cepat. Tentu saja kuil Leiyin ini adalah kuil paling terkenal di surga tingkat 4. Banyak orang suka pergi ke sana untuk beribadah. Raja Iblis Ciyun menjelaskan. Jadi, Guru Wuliang ini juga orang dari surga. Sepertinya dia terjebak di dunia surga dan manusia. Sentian tidak bisa menahan nafas. Selama perang antara dewa dan iblis, ada banyak makhluk abadi dan iblis dari surga yang terjebak di langit dan bumi oleh formasi besar. Orang-orang ini terjebak di dunia para dewa dan manusia dan tidak memiliki cara untuk berlatih. Setelah ribuan tahun dibaptis, banyak dari mereka telah banyak mengurangi kekuatan alam mereka. Hanya saja Sentian tidak mengerti. Karena Guru Wuliang adalah orang dari surga, mengapa dia berusaha keras membantu Xiao Jian? Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, aku akan memarahimu sampai mati. Pangeran kedua, mengapa Tuan Wuliang berjuang begitu keras untukmu? Sentian bertanya pada Xiao Jian dengan bingung. Lagi pula, orang-orang di alam surga ini sangat sombong, dan mereka meremehkan para biksu di alam surga. Saya juga tidak tahu. Saya juga bertemu Guru Wuliang secara kebetulan. Dia berkata bahwa saya memiliki akar kebijaksanaan dan merupakan reinkarnasi Buddha, dan dia telah bersama saya sejak saat itu. Xiao Jian berkata dengan jujur. Ketika Sentian mendengar ini, dia terdiam. Mungkinkah reinkarnasi Buddha semacam ini benar-benar ada? Bukankah ini tipuan? Wah, kamu tidak mengerti. Nenek moyang dari negeri Buddha ini benar-benar perlu bereinkarnasi untuk berlatih.
Satu reinkarnasi bisa bertahan selama ribuan tahun, dan latihan reinkarnasi tidak membedakan dunia. Alam semesta dan bintang-bintang ini, mereka akan bereinkarnasi secara acak di dunia manapun, sehingga para murid Buddha ini akan mencari reinkarnasi Buddha di dunia yang luas. Setiap kali mereka menemukannya, mereka akan berjuang sampai mati untuk melindunginya sampai reinkarnasi terjadi kenangan kehidupan sebelumnya. Raja Iblis Ciyun. Ikuti narasi Sentian. Setelah mendengar ini, Sentian merasa kulit kepalanya mati rasa. Latihan Buddhis ini terlalu melelahkan. Pantas saja Tuan yang tak terbatas tidak kabur bahkan setelah dia dipukuli sampai mati. Sekarang dia masih membakar esensi dan darahnya, berusaha melawan dengan sekuat tenaga. Bocil yang mulia ke-10 memandang Guru Wuliang seperti itu, menyeringai, dan kemudian menamparkan kepala Guru Wuliang dengan keras. Tuan Wuliang tetap tidak bergerak, dengan tangan terkepal, tidak bergerak seperti gunung. Sebuah tamparan menghantam kepala Guru Wuliang dengan keras. Badan Guru Wuliang bergetar hebat, dan cahaya Buddha yang tak terhitung jumlahnya bergetar dari badannya. Tuan Wuliang ditampar keras oleh yang ke-10. Meskipun Tuan Wuliang berhasil melakukannya, pemandangannya agak canggung. Ini seperti seorang anak remaja yang menamparkan seorang pria tua, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu aneh. Wajah Tuan Wuliang memerah dan dia tetap tidak bergerak. Yang mulia ke-10 tersenyum tipis, menyenangkan sekali. Bang! Menamparkan lagi, kali ini di kepala botak Guru Wuliang. Kali ini, Guru Wuliang langsung dibuang, dan cahaya Buddha yang tak terhitung jumlahnya bergetar di sekujur badannya, menyebar seperti riak hingga ratusan mil jauhnya dalam sekejap. Pada saat ini, Tuan Wuliang mengatupkan kedua tangannya, dan kecuali ekspresi agak marah di wajahnya, dia sama sekali tidak bergerak. Bahkan setelah dicambuk, dia tetap mempertahankan penampilan ibadahnya yang taat setelah mendarat. Hahaha, keledai botak tua itu lucu sekali. Yang mulia tertawa, lalu dia menghilang seketika, dan kemudian muncul kembali di depan Tuan Wuliang. Semua orang dapat melihat bahwa 10 pangeran ini sedang mempermainkan Tuan yang tak terbatas. Dia sepenuhnya mampu membunuh Tuan Wuliang dengan satu tamparan, tapi dia memilih untuk tidak membunuh Tuan Wuliang. Mungkin di seluruh dinasti Xiao, hanya Master Wuliang yang bisa bermain dengannya untuk sementara waktu. Melihat Yang Mulia Pangeran ke-10 muncul di hadapannya, Tuan Wuliang ingin membuka mulut dan mengutuk. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu cukup memarahinya untuk melampiaskan amarahmu. Tapi dia tidak bisa. Sekarang dia tidak bisa menghentikan nafas di badannya, jadi dia hanya bisa menahannya. Bang bang bang. Bocil Yang Mulia Pangeran ke-10 memukul kepala botak Tuan Wuliang satu demi satu. Setiap kali Guru Wuliang dicambuk, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Setiap kali dia mundur selangkah, cahaya Buddha akan bergetar keluar dari badannya. Setelah ditampar lebih dari 10 kali, kepala Guru Wuliang mulai berdarah, dan cahaya Buddha meredup. Kamu keledai botak, kamu hanya menerima selusin pukulan, dan kamu tidak tahan begitu cepat. Bocil Yang Mulia Pangeran ke-10 mengejek Tuan Wuliang. Cahaya keemasan di badan Tuan Wuliang menghilang, darah muncrat dari atas kepalanya, dan dia menatap tajam ke arah Yang Mulia Pangeran ke-10 di depannya. Bocil, jika aku tidak terjebak selama ribuan tahun dan kehilangan sebagian besar kekuatanku, aku harus mengulitimu dan memukul ototmu. Tuan Wuliang mengutuk dengan marah pada bocil Yang Mulia Pangeran ke-10. Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu masih bisa merasa nyaman dengan beberapa kata makian. Bersambung.